Memang saya melakukannya, tapi semua orang menikmatinya. Hahaha, semuanya munafik. Di sebuah kota kecil Ponorogo, berdirilah sebuah warung soto sederhana dengan cat tembok kusam dan spanduk pudar bertuliskan Soto Pak Sardi. Meski tampak biasa, warung itu tak pernah sepi pengunjung. Dari pagi hingga malam, selalu ada orang yang duduk di bangku kayu panjang, menyeruput kuah kuning panas dengan wajah puas. Aroma rempah serai, kunyit, bawang putih menguar sampai keluar gang. Siapapun yang lewat, pasti tergoda mampir. Setiap suapan sotonya terasa hangat, gurih, dan membuat ketagihan. Pelanggan sering bercanda bahwa soto ini punya rasa yang tidak bisa ditiru warung manapun. Anak sekolah datang sepulang kelas, bapak-bapak mampir setelah kerja, hingga pasangan muda yang hanya ingin makan sederhana. Semua menikmati hidangan tanpa curiga sedikit pun. Namun, di balik kenikmatan itu, tersimpan rahasia gelap. Malam hari, ketika lampu warung padam, Pak Sardi belum berhenti bekerja. Dari dapur terdengar suara pisau beradu dengan talenan. Kadang tercium bau anyir bercampur aroma rempah. Orang-orang hanya mengira ia sedang mempersiapkan daging untuk keesokan harinya. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai dapur itu. Kabar tentang orang hilang di kampung sebelah dianggap biasa. Semua sibuk menikmati soto panas tanpa menoleh ke balik panci besar yang terus mendidih. Hanya satu orang yang mulai curiga, Bima. Ia mendengar rumor buruk, tapi sulit percaya karena semua memuji soto Pak Sardi. Namun, malam itu, saat warung hampir tutup, ia berdiri di seberang jalan. Angin malam membawa aroma kuah soto yang menggoda, tapi juga bau besi yang membuat bulu kuduknya berinding. Di rumah lain, keluarga seorang pemuda bernama Roni sedang cemas. Sudah 2 hari ia tidak pulang. Padahal biasanya ia selalu kembali menjelang malam setelah bekerja di bengkel. Seorang tukang ojek mengatakan bahwa malam terakhir ia melihat Roni berhenti sejenak di depan warung soto Pak Sardi. Warga menepis dugaan apapun. Warung itu aman, Pak Sardi ramah sekali, kata mereka. Tapi Bima tidak percaya. Ingatan terakhir bersama Roni muncul. Roni sempat bilang bahwa ia merasa diikuti seseorang saat pulang melewati jalan sepi. Bima nekat makan di warung itu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada dalam soto yang dipuja semua orang. Satu mangkuk soto terhidang, kuah kuning menguap, potongan daging empuk, taburan daun seledri, dan bawang goreng. Saat mencicipi, gurihnya luar biasa, hangatnya nikmat. Tapi ada rasa pahit samar seperti besi, dan tekstur daging tidak seperti daging sapi. Jantung Bima berdetak kencang. Pelanggan lain makan lahap tanpa curiga. Pak Sardi memberi senyum ramah, tetapi kali ini terasa ganjil, seperti menyimpan sesuatu. Bima keluar dengan perut mual dan tekad yang makin kuat. Malamnya, Bima kembali mengintai. Dari pintu belakang, ia melihat karung basah yang meneteskan cairan merah gelap. Saat mengintip ke dapur, ia melihat potongan lengan manusia di meja. Jari-jari kaku masih melekat. Pak Sardi memotongnya dengan tenang seperti memotong daging sapi. Di ember besar, ada potongan tubuh lain. Bima hampir pingsan. Esoknya, warga masih menikmati soto dengan tawa dan obrolan. Anak kecil bilang, "Bu, dagingnya lembut banget, enak sekali." Bima hanya bisa menahan mual. Malam berikutnya, ia kembali untuk mencari bukti, tetapi saat mendekat ke dapur, suara berat muncul dari belakangnya. "Sedang apa kau di sini, Bima?" Pak Sardi berdiri membawa pisau besar basah oleh hujan. "Kau pikir aku tidak tahu dari kemarin kau mengintip warungku?" Bima mundur gemetar.
Pak Sardi mengangkat pisau. Bima melempar batu mengenai lengannya. Ia lari ke gang gelap. Sambil dikejar, "Kau tidak akan bisa kabur. Aku akan membuatmu jadi soto paling lezat." Hujan turun deras. Langkah kaki Pak Sardi semakin dekat. Hujan makin deras, menenggelamkan suara napas Bima yang terengah. Di gang sempit itu, lampu-lampu mati, hanya kilat sesekali yang menampakkan bayangan Pak Sardi yang terus mendekat. "Bima, aromamu cocok jadi kuah soto." Suara Pak Sardi serak, menggema. Bima menahan napas dan bersembunyi di balik tumpukan karung beras basah di depan pintu gudang tua. Jantungnya seperti menggedor dadanya sendiri. Ia menatap sekeliling mencari apa saja yang bisa dipakai bertahan. Kilatan petir menyambar, seketika wajah Pak Sardi muncul di ujung gang, menatap lurus ke arahnya. "Aku sudah mencium jejakmu." Bima tak punya pilihan. Ia menendang pintu gudang sekuat tenaga. Terbuka sedikit. Ia menyelinap masuk dan langsung menarik seutas rantai karatan di samping pintu. Menahannya agar tidak terbuka. Brak! Pintu didorong dari luar. Pak Sardi mencoba memaksa masuk. Brak! 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 "Bima, jangan bikin aku marah. 1 sendok kuah soto saja bisa menghangatkan malam, apalagi kalau bahan utamanya segar." Bima melirik ke dalam gudang. Gelap. Tapi dia melihat sesuatu. Kompor gas besar dan ember penuh minyak goreng untuk memasak. Sebuah ide muncul. Ketika pintu hampir jebol, Bima memutar regulator gas, lalu membuka sedikit selangnya. Bau gas menyebar ke seluruh ruangan. Pintu terhempas terbuka. Pak Sardi masuk sambil terengah, menurunkan pisau. "Kena kau." Bima berpura-pura mundur ketakutan. "Pak, jangan." Pak Sardi melangkah maju, menggeser pisau ke tangan kanan, siap menebas. Kilat menyambar. Dan di detik itu, Bima mengambil korek api dari saku jaketnya, yang tadi ia pakai menyalakan senter kecil. Klik! Sedetik yang terasa sejam, Pak Sardi membelalakkan mata. "Jangan!" Hush! Ledakan api besar memantul keluar dari gudang, menyambar air hujan yang turun deras. Pintu terhempas, karung-karung terbakar. Bima terlempar keluar, jatuh ke genangan air. Ia pusing, tapi sadar. Ia bangkit dan menyeret tubuhnya keluar gang. Gudang itu kini dipenuhi api, suara gemuruh dan kayu ambruk. Di balik cahaya kobaran, suara Pak Sardi terdengar samar. "Sotoku!" Hening. Hujan memadamkan sisa-sisa api di luar, tapi gudang telah runtuh sebagian. Polisi dan warga datang setelah melihat kobaran. Bima duduk lemas, wajah pucat tapi selamat. Salah satu petugas menepuk bahunya. "Kamu beruntung masih hidup. Warung itu sudah lama kami curigai. Terima kasih sudah bertahan." Bima menatap langit yang perlahan cerah. Hujan mereda. Ia tersenyum kecil walau tubuhnya gemetar. Malam itu, Bima tahu satu hal. Tak semua soto layak disantap. Dan ada rahasia warung yang sebaiknya tidak pernah kita intip. 3 minggu setelah kejadian itu, warung soto Sardi sudah tertutup permanen. Papan namanya gosong, dindingnya menghitam, dan garis polisi masih membentang di pintu. Warga yang lewat selalu mempercepat langkah, seakan takut ada sesuatu yang menatap dari dalam gelapnya. Bima kini kembali hidup normal. Ia kuliah lagi, bekerja paruh waktu, dan mencoba melupakan malam penuh hujan itu. Tapi kadang saat ia sendirian di kamar, suara-suara itu kembali. "Kau tidak bisa kabur. Aromamu cocok jadi kuah soto." Setiap kali mendengarnya, Bima menyalakan lampu kamar dan membiarkannya tetap menyala sampai pagi. Suatu sore, ketika ia pulang kerja, ada sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu rumah kosnya. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya satu kata di depannya. "Untukmu." Dengan tangan gemetar, Bima membuka amplop itu. Isinya hanyalah selembar resep soto yang lusuh, basah, seakan pernah terkena hujan. Tapi di bagian bawah ada tulisan tangan yang sangat ia kenali.
Bima, soto yang enak selalu butuh bahan terbaik. S. Bima menelan ludah. Ia melihat keluar jendela. Hujan kembali turun pelan, ritmis, seperti langkah seseorang yang perlahan mendekat. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Bima tidak yakin apakah Pak Sardi benar-benar mati di dalam gudang tersebut.